بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي أمر الناس أن يعبدوه وبالوالدين إحسانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربا معبودا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اتبع بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يقول الحق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أما بعد، Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita baca salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing untuk terus melakukan ikhtiar agar kita bisa mencapai keimanan, ketakwaan yang sempurna. Meski kita sudah melakukan ikhtiar, yang namanya godaan setan untuk menggerogoti nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kita itu terus terjadi pada diri kita. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lepas dari gangguan setan. Karena itulah jamaah sekalian, menjadi kewajiban kita dan menjadi kewajiban setiap khotib dalam menyampaikan khutbahnya adalah menyampaikan pesan-pesan takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pesan takwa yang ingin saya sampaikan juga dalam kesempatan khutbah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna 7 samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Ayat 29 dari surat Al-Baqarah ini kalau kita terjemahkan kira-kira artinya adalah, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di bumi ini jamaah sekalian diciptakan oleh Allah untuk kalian. Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang berada di antara keduanya, yang ada di laut, yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, juga sumber-sumber mineral dan sumber daya alam yang ada. Semuanya itu diciptakan untuk kalian. Ketika Allah berfirman mengatakan kepada kalian, yang dimaksud dengan kalian siapa? Al-Quran ini merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang menjadi lawan bicara adalah Rasulullah. Wal khitabu lirrasul adalah khitabun li ummatihi. Ketika Allah berbicara kepada Rasulullah, maksudnya adalah juga berbicara kepada kaumnya. Jadi boleh saya katakan, walladzi khalaqa lakum, Allah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Untuk kita umat Islam jamaah sekalian. Ya.
Jadi umat Islam inilah yang menjadi wakil Allah, yang telah mendapat amanah dari Allah untuk mengelola alam semesta. Tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya istawa di langit dan menjadikan langit itu ada 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan segala sesuatu. Jadi yang ingin saya sampaikan pada kali ini adalah pesan pentingnya jamaah sekalian. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mendelegasikan kita umat Islam ini untuk menjadi pengelola alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah. Jangan sampai kekayaan alam semesta ini dikuasai oleh orang-orang lain. Sebab Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, ni'mal malus soleh dan rajulis soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu kalau dikuasai oleh orang yang soleh. Kalau kekayaan alam semesta ini yang menguasai adalah umat Islam, insya Allah mereka akan gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau alam semesta ini dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang bejat, apalagi dikuasai oleh orang-orang Zionis, ya, Zionis itu orang-orang Yahudi yang ingin mendirikan negara Israel di Palestina, yang ada sumber daya alam digunakan untuk membunuh umat Islam. Sudah 15.000 lebih ya umat Islam yang meninggal dunia. Tapi kalau nuklir atau minyak itu dikelola oleh umat Islam, mestinya mereka menggunakannya untuk kebaikan. Terkait ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mempertegas pada ayat berikutnya, ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai manusia, wahai umat Islam, ingat ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia ya khalifah. Khalifah, jemaah sekalian, secara bahasa artinya itu adalah pengganti atau wakil. Khalifah itu artinya bukan pemimpin secara bahasa ya, saya katakan sekali lagi. Makanya kita mengatakan Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Maksudnya, Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah yang pertama. Umar adalah khalifah kedua. Dan disebutkan khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah, wakilnya Rasulullah. Jadi bukan pemimpin sebenarnya, arti asli daripada khalifah adalah pengganti atau wakil. Abu Bakar wakilnya Rasulullah, Abu Bakar penggantinya Rasulullah. Dalam apa? Dalam memimpin umat Islam. Sehingga lama-lama orang taunya khalifah itu adalah pemimpin. Nah, terkait dengan ayat ini, ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat menceritakan bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Ya. Maka makna khalifah yang asli tadi saya katakan pengganti atau wakil. Manusia ini merupakan wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu apa? Terkait dengan semua yang ada di langit dan di bumi yang telah diciptakan oleh Allah. Maksudnya gimana? Bahwa manusia ini menjadi wakil Allah dalam mengelola sumber daya alam. Manusia ini menjadi wakil Allah dalam mengelola minyak. Manusia ini menjadi wakil Allah dalam mengelola batu bara. Manusia ini menjadi wakil Allah dalam mengelola sumber daya laut. Supaya apa? Supaya manusia mukmin yang diajak bicara oleh ayat ini, kalian kelola ini semua sumber daya alam. Jangan sampai diberikan kepada orang lain. Sebab kalau orang lain yang menguasai, mereka akan gunakan untuk kerusakan dan untuk membunuh orang lain. Tapi kalau kalian orang-orang yang beriman, kalian-kalian yang mukmin, kalian-kalian yang bertakwa, mengelola alam semesta ini, insya Allah kalian akan berpegang teguh kepada Al-Quran, kalian akan gunakan untuk kebaikan. Jadi jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan pesan dari 2 ayat ini. Yang pertama, bahwa seharusnya kita ini umat Islam menguasai teknologi, menguasai sumber daya alam, sehingga kita menjadi penguasa di dalam bidang ekonomi.
Jangan sampai lagi ada ungkapan, buat apa orang Islam mencari harta? Karena harta itu tidak bisa dibawa mati. Ini ungkapan yang kelihatannya benar tapi salah, jemaah sekalian. Seperti kata Rasulullah dalam hadis yang tadi saya sampaikan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Seharusnya harta yang baik itu dikuasai oleh orang-orang yang baik supaya digunakan untuk kebaikan. Untuk menegakkan Islam ini kita butuh harta. Untuk jihad butuh harta, untuk membangun masjid butuh harta. Ya. Tetapi harta yang dicari itu tentu saja yang dimaksudkan adalah harta yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal. Tidak ada perintah dalam agama Islam umat Islam itu harus miskin, umat Islam itu harus tertinggal, tidak ada. Umat Islam diperintahkan untuk maju dan menguasai. Jangan sampai kita ini menjadi umat Islam yang mayoritas, tetapi kita menjadi tamu di negeri sendiri. Kenapa? Karena sumber daya alam telah dikuasai oleh orang-orang lain. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan, an-nasu syurakaun fi thalathin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Al-ma'u wan-naru wal-kala. Air, api, dan rumput. Ini butuh penjelasan panjang. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit saja terkait dengan hadis ini, bahwa yang namanya air dan api itu diterjemahkan dengan energi, baik itu minyak, ya, bensin, pertalite, dan sebagainya, dan juga listrik. Semua itu adalah merupakan an-nasu syurakaun fi thalath. Maksud Rasulullah adalah semua umat manusia itu membutuhkan air dan energi. Semua manusia itu harus bisa mengakses air dan energi. Air dan energi jangan sampai dikuasai oleh orang-orang kafir. Sehingga ketika umat Islam membutuhkan, nanti umat Islam bisa dicegah dan dilarang untuk tidak mendapatkan air ataupun energi. Kita lihat satu fenomena yang baru terjadi, yang mungkin orang jarang memperhatikan. Tapi kejadian ini baru terjadi, yaitu yang terjadi di Palestina. Bagaimana ketika terjadi peperangan, ya, antara Israel dengan umat Islam Palestina, ini juga perlu diketahui, ini bukan semata-mata perang antara Yahudi dengan Hamas saja, bukan. Tapi ini adalah perang antara Israel melawan umat Islam Palestina. Dan kita sebagai umat Islam, konsepnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu bersaudara. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, maka dia bukan bagian daripadanya. Karena itulah jamaah sekalian, sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, ya. Fatwa Majelis Ulama itu disahkan oleh ormas-ormas Islam yang lainnya. Karena Majelis Ulama itu merupakan gabungan dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Telah menyatakan bahwa kita wajib mendukung Palestina dan haram hukumnya mendukung Israel. Negara kita pun secara tegas, bahkan perkembangan terakhir negara Indonesia bersama-sama dengan PBB menuntut agar Israel dibawa ke pengadilan internasional karena kejahatan perang. Ya. Jadi kalau kita berbicara pembelaan terhadap Palestina, ini bukan masalah radikal, tapi karena kita adalah seorang muslim, jamaah sekalian. Ya. Nah, ketika terjadi perang pada tanggal 7 Oktober yang dimulai itu, apa yang dilakukan oleh Israel? Maka Israel yang pertama kali untuk mengalahkan umat Islam di Palestina, apa? Di stop itu air. Ya, air tidak didistribusikan kepada masyarakat Muslim Palestina. Allah turunkan hujan. Israel, apa istilahnya, udah kebablasan. Akhirnya dia mengatakan, orang-orang Palestina yang menadahin air hujan, menampung air hujan, dilarang. Mengatakan apa? Air hujan adalah milik Israel. Maka orang Palestina tidak boleh menadahin dan menampung air hujan. Ini ciri-ciri bangsa yang sudah kebablasan. Ya. Kehilangan akalnya. Bagaimana mungkin orang mengatakan air hujan milik saya? Air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umat manusia. Semua bisa menikmati. Tapi Israel bisa-bisanya dia mengatakan umat Islam Palestina tidak boleh menampung air. Sehingga penampungan air itu dihancurkan oleh mereka. Yang kedua apa? Dimatikanlah listrik. Karena yang menguasai listrik adalah Israel untuk kasus di Palestina atau Gaza.
Oleh sebab itu jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, mari umat Islam ini harusnya belajar untuk menguasai teknologi, belajar untuk menguasai ekonomi. Tidak harus semuanya menjadi ahli-ahli tafsir, menjadi ahli hadis semua. Setiap orang memiliki skill masing-masing. Setiap orang memiliki keahlian masing-masing. Berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keahlian kita masing-masing. Yang ahli dalam bidang perminyakan, berjuanglah bagaimana agar minyak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat manusia, untuk menerangi masjid, untuk menerangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada rumah Allah yang kegelapan karena tidak ada listrik. Itu contohnya, ya. Bagaimana dengan pangan? Teknologi pangan juga harus kita kuasai. Kenapa? Kalau umat Islam yang menguasai teknologi pangan, insya Allah pangan yang dijual juga makanan-makanan yang halal. Tetapi kalau umat Islam tidak menguasai pangan, sayang sekali. Seperti di Indonesia ini, mayoritas penduduknya Muslim, 270 juta lebih penduduknya, ya, mayoritas Muslim. Dan ini merupakan negara Islam terbesar dibandingkan dengan Saudi Arabia, kecil. Saudi Arabia hanya sekitar 30 juta, Malaysia juga hanya sekitar 30, kira-kira 10% kira-kira dari penduduk Indonesia. Kita ini negara besar jamaah sekalian. Tetapi kenapa? Ya, kenapa? Sayang sekali. Umat Islam di Indonesia masih banyak yang menjadi tamu di negeri sendiri. Kenapa? Karena masalah pangan. Kita mengikuti gaya makan orang-orang Yahudi juga. Rasulullah mengingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibrun bi shibrin hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalian nanti akan mengikuti gayanya orang-orang Yahudi, sejengkal demi sejengkal, sampai ibaratnya kata Rasulullah, sampai ketika masuk ke lubang biawak pun kalian mengikuti. Sehingga ketika majelis ulama mengeluarkan fatwa agar kita tidak ikut-ikutan membeli produk-produk yang berafiliasi kepada Israel, kepada Zionis, banyak orang yang protes. Terus kita makan apa? Padahal banyak sekali makanan-makanan produksi umat Islam. Tetapi ketika kita diajak oleh majelis ulama untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel, banyak orang yang protes, banyak merasa kelaparan, banyak tidak bisa makan ini dan itu. Padahal masih banyak sekali ya makanan-makanan yang diproduksi oleh umat Islam. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita semua menjadi lebih tergerak untuk lebih memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat ini, bahwa umat Islam harus menguasai. Tidak apa-apa umat Islam menjadi orang yang kaya, tetapi yang penting kekayaan yang dia dapatkan adalah kekayaan yang didapatkan dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Dan harta itu bisa dibawa mati. Memang harta tidak bisa dibawa orang yang sudah mati, tetapi kalau kita ingin membawa mati harta kita, gampang caranya, tinggal disedekahkan. Rasulullah bahkan menyatakan, harta kalian itu ada 3, yang kamu makan akan habis, yang kamu pakai akan rusak, dan yang kamu sedekahkan, itulah harta kamu yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita umat Islam untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mengelola alam semesta agar kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran umat Islam dan umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'idul juma'i wal a'yad wa mubidul umami wal ajnad wa jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innahu la yukhliful mi'ad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda lahu wa la mudad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddalu ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu 'ala at-ta'at wa huduril juma'i wal jama'at. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan aktivitas jual beli. Itulah yang baik bagi kalian jika kalian tahu. Fa idza qudiyatis sholat, apabila sholat Jumat telah ditunaikan, fantashiru fil ardi, silahkan bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan tetap ingat kepada Allah ketika mencari rezeki. Dua pesan penting dari ayat ini adalah, nomor satu, bahwa menurut semua ulama, melaksanakan kegiatan jual beli saat dilaksanakannya sholat Jumat adalah haram. Yang menjadi kewajiban kita sejak dikumandangkannya adzan hingga qomat sholat Jumat adalah melaksanakan sholat Jumat yang diawali dengan khutbah. Maka semua ulama sepakat haram hukumnya berjual beli pada waktu pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah Jumat. Yang kedua, kalau khutbah dan sholat Jumat sudah selesai, kita diperintahkan oleh Allah bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Ini juga berarti bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dan kedisiplinan. Pada saat sholat kita sholat, pada saat bekerja kita bekerja. Dan kita harus seimbang antara urusan dunia dengan akhirat. Jangan hanya memikirkan akhirat dan lupa dunia, juga tidak boleh memikirkan dunia lupa urusan akhirat. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu shalla 'alan nabiyyi wa amara bidzalika faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa adallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sayyidis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna wansuril Islam wal muslimin wa ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa ansur ikhwanana al muslimin al mazlumin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ahlikil yahuda was sahyuniyin. Allahumma ahlik Israeliyin. Allahumma dammirhum tadmira wa ahlikit tughata wal kafarata wad zalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharrin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.